Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan pertidaksamaan dalam nilai mutlak. Nah, ini bagian kedua tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, apa yang akan kita pelajari pada modul hari ini? Oke, kali ini kita akan belajar tentang pengertian ketaksamaan, kemudian pengertian pertidaksamaan linear satu variabel, dan sifat-sifat dari pertidaksamaan linear. Oke, kita mulai dari ketaksamaan. Tak sama berarti bisa jadi berbeda ya, bukan bisa jadi lagi ya, tak sama itu maka berbeda. Oke, tapi dalam matematika di sini ketidaksamaan merupakan suatu pernyataan atau kalimat dalam matematika dengan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Ya, jadi bukan sama dengan, ya, tak sama. Nah, contoh dari ketidaksamaan di sini ya. 3 dikali 8 lebih dari 16. 3 dikali 8, 24, lebih dari 16, betul ya. Kemudian, 8 ditambah 4. 8 tambah 4 ini berarti 12 ya. 12 kurang dari 15. Kemudian 6 kali 3. 6 kali 3, 18. Tidak sama dengan 12. Oke. Nah, kemudian apa sih pertidaksamaan linear satu variabel itu? Nah, pertidaksamaan linear satu variabel di sini merupakan suatu kalimat. Di sini kalimat terbuka yang hanya mempunyai satu variabel. Ya, karena di sini dijelaskan satu variabel ya. Maka di sini yang hanya mempunyai satu variabel dan berderajat 1 serta memuat hubungan tanda pertidaksamaan tadi, kurang dari, lebih dari, kurang lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Ya. Nah, sebagai contoh bisa dilihat beberapa kalimat seperti di bawah ini. X lebih dari 9. Ya. 3x dikurang 3 kurang dari 8. Nah, di sini mana yang disebut variabel ya? Oke, biasa variabel itu memuat huruf ya. Jadi di sini x ini sebagai variabel. Variabelnya berderajat berapa? Derajat ini sama halnya seperti pangkat ya nih, pangkatnya di sini pangkat 1. Kalau pangkat 2 kan tertulis 3x kuadrat gitu ya. Tapi di sini mah derajatnya 1. Jadi 3x pangkat 1. Ya. Nah, kemudian contoh lainnya, 3b lebih dari atau sama dengan b plus 6. Berarti variabelnya apa di sini? Iya, variabelnya b. Kemudian, nah 5n dikurangi 3 kurang dari atau sama dengan 3n ditambah 2. Jadi variabelnya di sini n. Ya. Oke, beberapa kalimat terbuka di atas ya menggunakan tanda hubung seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Yang menandakan kalimat tersebut merupakan pertidaksamaan. Oke, kita lihat bentuk umumnya ya. Bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel ini dalam variabel dinyatakan seperti di bawah ini. Ax ditambah b bisa jadi kurang dari 0 ya, atau bisa jadi lebih dari 0, atau bisa jadi lebih dari atau sama dengan 0, atau bisa juga ax plus b kurang dari atau sama dengan 0. Nah, dengan a kurang dari atau sama dengan 0 ini, a serta b merupakan bilangan nyata ya. Syaratnya
A serta B merupakan bilangan nyata atau bilangan real. Oke, contohnya. X dikurangi 2 kurang dari 0. Oke. 3X dikurangi 2 lebih dari 0. Oke, 5X dikurangi 1 lebih dari 8. Oke, kemudian 3X ditambah 1 lebih dari atau sama dengan 2X dikurang 4. Atau 10 kurang dari atau sama dengan 2 dikali X ditambah 1. Oke, kita lihat contoh permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini rumah Ibu Suci dibangun di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang panjangnya 20 meter dan lebarnya 6Y dikurang 1 meter. Seperti pada gambar di samping ya. Anggap saja kalian itu calon arsitek dulu ya. Calon arsitek ya. Nah, di sini jika luas tanah Ibu Suci tidak kurang dari 100 meter persegi, A. Berapakah lebar terkecil tanah Ibu Suci? Atau B. Jika biaya untuk membangun rumah di atas tanah seluas 1 meter persegi dibutuhkan uang 2 juta, berapakah biaya terkecil yang harus disediakan Ibu Suci jika seluruh tanahnya dibangun? Di sini masalahnya ada 2 ya. Berapakah lebar terkecil tanah Ibu Suci? Ya, lebarnya di sini masih bentuknya 6Y dikurangi 1 meter. Ya, sedangkan panjangnya sudah diketahui 20 meter. Ya. Bagaimana caranya? Oke. Nah, sebelum kita ke penyelesaian permasalahan ini, ada baiknya jika kita melihat sifat-sifat dari pertidaksamaan. Oke, apa aja sifatnya? Di sini jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan sebuah bilangan, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Ya, kalau ada ruas kanan atau ruas kiri, ditambah atau dikurang ya. Ini ditambah atau dikurang pertidaksamaan tersebut ya dengan sebuah bilangan atau suatu bilangan. Itu tanda pertidaksamaan tetap mana sih tanda pertidaksamaan? Tanda atau lambang pertidaksamaan tadi itu ya ini kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, kemudian lebih dari atau sama dengan. Nah, itu tanda pertidaksamaan. Jadi tandanya tetap kalau ditambah atau dikurang. Ya. Kemudian, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan positif, maka tanda pertidaksamaan tetap. Nah, ini juga kalau dikali ya atau dibagi dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Ya, kalau awalnya kurang dari, ya maka hasilnya kurang dari lagi. Ya, kalau lebih dari, ya hasilnya lebih dari lagi tandanya ya. Kalau kurang dari sama dengan, tetap. Kalau kurang dari sama dengan, tetap. Kurang dari sama dengan ya. Kalau lebih dari sama dengan, nah, maka tandanya juga tetap. Nah, kemudian apa yang nggak tetapnya kalau gitu ya? Nah, ini yang nggak tetapnya kalau misalkan dikali atau dibagi, ingat ya, dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan negatif. Kalau negatif ya, kalau tadi ini bilangannya positif. Yang berubah ini kalau bilangannya negatif. Rubahnya gimana kalau negatif? Dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan harus berubah kebalikannya. Contohnya gimana? Misal di sini ada kurang dari ya, ini akan diubah menjadi lebih dari. Kalau ada kurang dari atau sama dengan, jadinya lebih dari atau sama dengan. Jadi yang tadinya kurang dari jadi lebih dari, tadinya lebih jadi kurang kalau dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan negatif.
Oke, contohnya. Tentukan penyelesaian dari X ditambah 6 lebih dari atau sama dengan 8. B, 2X dikurangi 4 kurang dari 10. C, 3 dikurangi 4X lebih dari atau sama dengan 19. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Nah, yang pertama di sini, X ditambah 6 lebih dari atau sama dengan 8. Caranya gimana ya? Ini untuk menghapus angka 6 ya, harus dengan dikurangkan dengan angka 6 ya. Jadi X ditambah 6 dikurangi 6 lebih dari atau sama dengan 8 juga dikurang 6. Ingat di sini baik pertidaksamaan atau pertidaksamaan kita harus adil ya. Saat ruas kiri ini kita kurang dengan negatif 6, maka ruas kanan juga harus kita kurang dengan negatif 6 ya. Oke, selanjutnya ya, maka X ditambah 6 dikurang 6 hasilnya hanya tinggal X ditambah 0 atau hanya X. Lebih dari atau sama dengan 8 dikurang 6 hasilnya 2. Jadi X lebih dari atau sama dengan 2. Kemudian yang B, 2X dikurangi 4 kurang dari 10. Maka di sini negatif 4-nya diapakan? Ditambah ya, boleh tambah dulu, tambah dengan 4. Nah, di sini 2X dikurangi 4 ditambah 4 kurang dari 10 juga ditambah 4. Prinsip keadilan di sini. Kalau di sebelah kiri tambah 4, sebelah kanan juga ditambah 4, maka hasilnya 2X kurang dari 14. Nah, kemudian masih 2 ya, 2X. Oke, selanjutnya. Jadi X-nya berapa dong? Oke, jadi X-nya di sini diapakan lagi nih? Oke, karena masih ada 2, jadi kita bagi dengan 2. Oke, jadi yang kiri kita bagi dengan 2, yang kanan juga kita bagi dengan 2. 2X dibagi 2, jadi tinggal 1X. Kurang dari 14 dibagi 2, oke, 7. Ya, jadi X kurang dari 7. Nah, sekarang himpunan penyelesaiannya gimana ya? Himpunan penyelesaiannya tadi kalau kita misalkan di sini X-nya lebih dari 2. Oke, kita buat dulu garis bilangannya ya. Di sini X lebih dari 2. Oke, kita fokus dulu ke titik 2. Nah, lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 tuh angkanya berapa aja di sini? X lebih dari 2. 2 ikut ya. 2, kemudian 3, kemudian 4, dan seterusnya. Nah, berarti setelah 2, di sini 3 gitu ya. 4, dan seterusnya. Bisa garis. Nah, lalu Oke, 2 tadi ya. 3, 4. Lebih dari 2 berarti kemana arahnya? Ke sebelah kanan. Nah, ini merupakan himpunan penyelesaian dari X lebih dari atau sama dengan 2. Atau ini bentuk garis bilangan dari X lebih dari atau sama dengan 2. Ingat 2-nya ikutan. Kalau 2-nya ikutan, maka di sini tanda bulatannya itu penuh. Nah, kemudian kalau di soal B bagaimana? Oke, sekarang tadi X kurang dari 7. Kurang dari 7 itu berarti anggotanya apa aja? Ya, kurang dari 7 itu bisa 6,
kemudian bisa 5, bisa 4, 3, dan seterusnya. Kalau dibikin garis bilangan gimana? Kalau kita buat garis bilangan, di sini ya, mulai dari angka 7, ayo, bulatannya penuh apa kosong ya? Nah, bulatannya kalau 7-nya nggak ikutan, ini bulatannya kosong ya, tapi tetap ditulis 7. Karena di sini lambangnya X kurang dari 7, maka 7 harus diikut sertakan. Ya, dari 7 kemana nih? 6. 6 itu sebelah kanan atau sebelah kirinya 7? Oke, sebelah kirinya 7, berarti 7, 6, 5, 4, 3, dan seterusnya. Berarti arahnya ke kiri. Ya, kalau posisi dari semanja mah ini arah ke patrol. Ya. Oke. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ke contoh C. Oke. C. 3 dikurangi 4X lebih dari atau sama dengan 19. Apa dulu nih? Oke, ya di sini ada positif 3, berarti harus dikurang dulu dengan negatif 3. Maka akan menjadi negatif 4X lebih dari atau sama dengan 16. Kemudian, nah di sini negatif 4X dibagi dengan negatif 4. Nah tadi pembaginya ini negatif atau positif? Negatif. Kalau negatif berarti lambang pertidaksamaannya atau tanda pertidaksamaannya dibalik. Ya. Kalau dibagi dengan negatif atau dikali dengan negatif, sesuai sifat pertidaksamaan nomor 3, ya, maka lambang pertidaksamaan dibalik. Maka bukan lebih dari lagi, tapi akan menjadi kurang dari. X kurang dari atau sama dengan negatif 4. Oke. Kita buat garis bilangannya. X kurang dari atau sama dengan negatif 4. Anggotanya apa aja ya? Oke, anggotanya negatif 4 ikutan nggak? Ikut ya, karena masih ada sama dengannya. Negatif 4, kemudian dari negatif 4 ke negatif 3. Negatif 3 atau negatif 5. Diulang. X berarti dari negatif 4. Kemudian kurang dari negatif 4. Oke, kita perjelas dengan garis bilangan. Ya. Tanda negatif 4-nya di sini, negatif 4. Bulatannya penuh apa kosong nih? Bulatannya kosong. Bulatannya penuh karena ada tanda sama dengan. Ya. Jadi maksudnya negatif 4-nya ini ikut. Ya, maka penuh. Kemudian setelah sebelum negatif 4 kan kurang ya, maka kurang ini dari negatif 4 ke negatif 5. Jadi negatif 5 sama negatif 4 itu besar mana? Besar negatif 4. Ya. Kemudian negatif 5, kemudian negatif 6. Jadi di sini negatif 4, negatif 5, negatif 6. Kenapa nggak negatif 3? Oke, kalau negatif 3 posisinya di sebelah sini. Negatif 3 berarti lebih dari atau kurang dari? Lebih ya kalau posisinya di sebelah kanan. Ya, lebih besar negatif 3 dibanding negatif 4. Tapi kalau dengan negatif 5, ini lebih besar negatif 4. Atau lebih kecil negatif 5 dibanding negatif 4. Kemudian negatif 7. Atau di sini dan seterusnya. Pakai tanda titik-titik-titik boleh. Itu menandakan banyak sekali himpunan penyelesaiannya. Nah, ini yang membedakan pertidaksamaan dan persamaan. Kalau persamaan paling penyelesaiannya hanya satu. Kalau persamaan linear satu variabel ya berarti hanya satu penyelesaian.
Tapi kalau pertidaksamaan linear satu variabel, itu banyak penyelesaian. Ya, kayak ini bisa negatif 4, negatif 5, negatif 6. Ya, arahnya kemana berarti? Ke kiri. Ya, kita arsir. Diarsir boleh, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting ada tanda panah ini, ya, menunjukkan daerah penyelesaian. Ya, oke.